Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Agus. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia dengan topik Aku Cinta Sejarah Indonesia. Tahukah kalian di mana sih kita sekarang berada ya? Ada yang bisa nebak? Ya, tepat sekali. Sekarang kita berada di Museum Bajra Sandi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu diorama yang ada di Museum Bajra Sandi. Mau tahu diorama apa? Yuk, ikuti Pak Agus. Nah, tadi anak-anak kan sudah melihat sekilas mengenai berbagai macam diorama mengenai sejarah Bali dan sejarah perjuangan masyarakat Bali di Museum Bajra Sandi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu diorama yang ada di Museum Bajra Sandi. Bisa tebak diorama yang mana? Diorama ini tentang apa ya? Pasti penasaran kan? Ya, betul sekali. Diorama ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Bali pada masa berburu dan pada masa mengumpulkan makanan 3000 tahun sebelum Masehi. Lama juga ya. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari hal ini adalah agar kalian lebih mengenal kehidupan masyarakat Bali pada masa 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detail mengenai sejarah, yuk sama-sama kita belajar dengan kakak sejarah. Halo Kak Andromeda. Halo Pak Agus. Halo anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tahukah kalian di mana Kak Andromeda saat ini sedang berada? Ya, tepat sekali. Saat ini Kak Andromeda sedang berada di zaman 3000 sebelum Masehi. Yuk, simak penjelasan terkait dengan perjuangan rakyat Bali pada masa berburu dan mengumpulkan makanan di Tahukah kalian? Nah, coba tebak, apakah manusia purba yang pertama kali ada di Bali? Yap, tepat sekali. Manusia purba Homo erectus pithecanthropus tiba di Bali pertama kali. Halo anak-anak, saya adalah Pithecanthropus. Rakyat Bali pada zaman dahulu. Salam kenal. Nah, mereka ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. Berjalan tegak, volume otaknya sekitar 775 cc sampai 975 cc. Bentuk geraham besar dengan rahang yang sangat kuat. Bentuk kening yang menonjol sangat tebal. Bentuk hidung juga tebal. Mereka tidak memiliki dagu. Cara hidup manusia purba ini adalah dengan cara berburu dan meramu serta bergantung pada alam. Hidup menyatu dengan alam membuat masyarakat Bali pada masa 3000 sebelum Masehi mampu menciptakan alat-alat yang membantu mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alat yang telah ditemukan merupakan hasil kebudayaan antara lain kapak genggam,
kapak berimbas, alat serpik, batu penggiling, dan masih banyak lainnya. Anak-anak sekalian, tahukah kalian di mana alat-alat ini ditemukan? Wah, tepat sekali. Alat-alat ini ditemukan pada tahun 1960 di Sambiran, Buleleng Bidang Timur, serta di tepi timur dan tenggara Danau Batur, Kintamani. Adapun perjuangan masyarakat Bali pada masa 3000 sebelum Masehi untuk dapat bertahan hidup adalah hidup mengembara serta berpindah-pindah ke tempat lainnya yang disebut juga dengan nomaden. Daerah-daerah yang dipilihnya ialah daerah yang berisi persediaan makanan dan juga cairan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Hidup berburu dilakukan oleh kelompok kecil. Tugas berburu hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja, sebab pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang cukup akbar untuk menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi seperti dikejar-kejar babi hutan atau dikejar-kejar kumpulan kera. Tentunya perjuangan tidak bisa dong dibandingkan dengan kehidupan kita di zaman modern ini yang tinggal ambil HP aja. Halo? Sesuai aplikasi ya, Pak? Tiba-tiba makanannya sudah datang. Lanjut lagi ya anak-anak. Tahukah kalian mereka biasanya hidup di gua-gua loh. Ayo. Coba kalian tebak. Salah satu bukti mengenai kehidupan masyarakat Bali yang masih dapat dilihat sampai saat ini ada di mana? Yap, tepat sekali. Bukti-bukti mengenai kehidupan masyarakat Bali ini sukses ditemukan pada tahun 1961 di Gua Selonding, Pecatu, Badung. Di sini juga ditemukan alat-alat yang terdiri dari peralatan serpih dan serut dari batu dan sejumlah alat-alat dari tulang. Gimana anak-anak? Penuh perjuangan ya pada masa itu? Demikian gambaran yang Kak Andromeda dapat berikan ya. Yuk kita kembali lagi ke Pak Agus. Nah, sekarang sudah jelaskan bagaimana perjuangan masyarakat Bali pada masa lampau. Sangat berbeda dengan kehidupan anak-anak pada masa kini yang serba mudah dan serba instan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat memberikan pemahaman tentang sejarah Bali di masa lampau. Ingat ya anak-anak, belajar sejarah itu penting loh. Dari sejarahlah kita bisa mengetahui peradaban dan dapat berkembang menjadi lebih baik. Dari sejarahlah kita dapat menghargai pengorbanan para pendahulu kita untuk dapat hidup bermanfaat. Dan dari sejarahlah kita dapat mengenal dan memahami siapa kita. Nah, tanpa terasa kita telah sampai pada ujung video. Ingat ya anak-anak, belajar sejarah itu penting. Sampai jumpa lagi pada video Aku Cinta Sejarah Indonesia berikutnya. Ingat anak-anak, tetap belajar dan tetap berprestasi. Pak akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Dadah!